Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami ingin sedikit berbagi ilmu. Bukan maksud kami untuk mengajari yang melihat, tetapi kita saling berbagi ilmu. Saya tahu mungkin di antara para pemirsa yang menonton video ini ada yang lebih senior dan ilmunya lebih dalam daripada kami. Untuk itu kami mohon kemaafan dan mohon saran dan kritiknya jika di dalam yang kami sampaikan nanti ada kekeliruan yang tentu berdasarnya dari kurangnya ilmu kami. Adapun yang ingin saya sampaikan di sini adalah cara praktiknya sifat salat Nabi yang kami ambil dari kitab Sifat Salat Nabi susunan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Baiklah, untuk itu saya akan coba mempraktikkannya dan marilah kita sama-sama mencermatinya dan mengoreksinya jika ada kesalahan yang dalam saya mempraktikkan ini. Baiklah pemirsa, pertama saya akan mempraktikkan cara geraknya saja ya. Sifat salat Nabi menurut Syekh Nasiruddin Muhammad Albani berdasarkan daripada hadis-hadis yang sahih. Rasulullah SAW ketika akan memulai salatnya, beliau maju dan berdiri menghadap ke arah kiblat tegak dan lurus tanpa berbicara sesuatu pun, tanpa mengucapkan doa itu dan ini, tanpa mengucapkan usaha itu dan ini. Beliau berniat di dalam hati, tentu niatnya di dalam hati. Setelah itu beliau langsung bertakbir. Cara bertakbirnya begini. Bisa begini, bisa juga begini. Ini bisa di antara tiganya, namun tidak ada sunnahnya. Kalau kita melihat orang mengangkat takbirnya begini atau begini, apalagi begini. Tapi itu mungkin dari penilaian ilmu masing-masing, kita tetap menghormatinya. Namun yang lebih sunnah yang dipraktikkan oleh Rasulullah seperti yang saya gambarkan tadi. Beliau mengangkat takbiratul ihram sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar, atau beliau mengangkat tangannya dahulu kemudian baru bertakbir, atau beliau bertakbir dahulu baru mengangkat tangannya. Setelah itu beliau bersedekap. Sedekapnya di antara hadis sahih yang dipaparkan oleh Syekh Albani, bersedekapnya setelah mengangkat takbiratul ihram itu langsung begini, atau begini, atau begini. Yang jelas beliau bersedekap di atas dada. Beliau tidak pernah melakukan sedekapnya begini, begini, apalagi begini. Namun sekali lagi saya jelaskan, yang melakukan ini mungkin berdasarkan kepahaman ilmunya masing-masing, itu juga harus kita hormati. Namun yang lebih sahih, yang lebih baik kalau kita lakukan. Setelah bersedekap, setelah beliau selesai membaca Al-Fatihah, doa iftitah Al-Fatihah dan ayat, beliau langsung rukuk. Rukuknya seperti begini. Allahu Akbar. Rata dan mengembangkan sedikit tangannya. Beliau tidak rukuk seperti ini, apalagi seperti ini, apalagi seperti ini. Itu tidak ada sunnahnya. Yang jelas seperti ini. Namun sekali lagi saya katakan bahwasanya kalau ada yang melakukan seperti itu mungkin berdasar ilmu yang mereka pelajari dan juga kita menghormati. Setelah rukuk, bangkit i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti sebentar untuk membaca doa salat i'tidal. Kemudian beliau langsung cara rukuknya seperti ini. Ada yang menurunkan kedua tangan terlebih dahulu menurut hadis yang sahih, atau menurunkan lutut kedua dulu, itu juga dari hadis yang sahih. Dua-duanya boleh, tidak boleh kita pertikaikan. Tidak boleh kita begitu mempersoalkan masalah ini karena di antara keduanya itu juga ada dalil-dalil dan hadis sahih. Kemudian beliau rukuk seperti ini. Dahi, hidung ditempelkan dan kedua tangannya itu direnggangkan menurut sebuah hadis, bisa lalu anak kambing di dalamnya. Kedua kakinya dirapatkan seperti ini, tidak boleh dibuka. Ini sunnah. Kemudian bangkit dari rukuk, beliau istirahat di antara dua rukuk, di antara dua sujud itu seperti begini.
Ada yang begini tangannya, menurut Syekh Shalih Utsaimin digenggam, itu tidak perlu kita perdebatkan. Begitulah tiap rakaat beliau lakukan. Dan kemudian mengenai tahiyat, begitu beliau rukuk, begitu beliau sujud dan bangkit dari sujud, terus begini cara tangannya. Pandang beliau bukan lagi di tempat sujud, tetapi di antara dua jarinya. Sambil ada yang pendapat mengatakan sambil membaca tahiyat dan doa digerak-gerakkan, ada yang tidak, itu ikhtilaf. Mana-mana pun boleh dilakukan. Itu tidak bisa, jangan kita jadikan permasalahan. Setelah selesai membaca doa tahiyat akhir, beliau turunkan jari beliau, begini tahiyatnya, di antara ini begini. Jangan ada yang begini, apalagi begini, apalagi sampai dua, begini caranya, atau digenggam satu. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, beliau tutupkan begini atau begini, dan seterusnya beliau memberi salam ke kanan sampai nampak putih pipi beliau. Kemudian dilanjutkan dengan salam ke kiri. Setelah itu selesai tanpa mengusap muka. Mengusap muka ini dari hadisnya lemah, tetapi menurut Syekh Albani tidak ada yang namanya mengusap mukanya. Jadi begitulah secara singkat praktik sifat salat Nabi. Dan setelah itu beliau melakukan zikir dan membaca Ayatul Kursi. Demikianlah sepintas yang dapat saya gambarkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.